Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Putri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram, prodi D3 Kebidanan semester 1 tingkat 1 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Pertama, sistem reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, di sini terdapat beberapa bagian dari genitalia eksternal. Yang pertama, yang terdapat bulu-bulu di sini dinamakan mons pubis. Yang terdapat di sini, yang di luarnya itu labia mayora, terdapat juga di dalamnya itu labia minora. Dan di sini yang di lubang ini dinamakan klitoris, dan di sini uretra, yang dari sini hingga sini dinamakan vestibulum. Dan ini vagina, dan dekatnya vagina hymen, dan yang terakhir anus. Nah, dari semua bagian ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar skin dan Bartholin. Kelenjar skin terletak pada dekatnya uretra yang menghasilkan mengeluarkan cairan untuk membantu melumasi pada area uretra dan jaringan sekitarnya. Sedangkan Bartholin yang terletak di kejam 5 dan 7 yang berfungsi untuk mengeluarkan pelumas pada area vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia internal. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama tuba fallopi, yang kedua ovarium, di sini uterus, di sini kandung kemih, mons pubis, uretra, cervix, vagina, dan anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tulang pada panggul. Yang pertama, tulang pada panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama, dua tulang koksai, pertama dan satu sacrum, dan yang satunya itu coccygeus. Tulang koksai dibagi menjadi 3, yaitu ilium, isium, dan pubis. Ilium lagi dibagi menjadi 2, yaitu crista iliaca dan spina iliaca. Spina iliaca ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior interior, spina iliaca posterior inferior. Isium dibagi menjadi 4. Yang pertama, tuber ischiadica, berikutnya foramen obturatorium, dan acetabulum, dan spina ischiadica. Pubis dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramus superior ossis pubis, dan ramus inferior ossis pubis, dan orcus pubis. Nah, sacrum dibagi menjadi 2. Yang pertama, sacrum promontorium, dan foramina sacralia anterior. Terakhir, coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 5 tulang bisa dapat melebar. Seni pada panggul terdapat ada 3. Yang pertama, artikulasi sacroiliaca, symphysis pubis, dan artikulasi sacrococcygeus. Berikut terdapat 2 pelvis. Yang pertama, pelvis mayor, letaknya di atas linea terminalis, fungsinya untuk menyokong abdomen, dan pelvis minor di bawah linea terminalis, fungsinya untuk membentuk jalan lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian otot pada panggul. Yang pertama, ada musculus sphincter ani externus yang mengelilingi anus. Dan yang kedua yaitu musculus levator ani di dekatnya anus. Dan yang ketiga, musculus transversus superficialis di bagian sini. Dan yang terakhir, musculus bubulus spongiosius bagian sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan ligamen-ligamen pada panggul tampak depan. Yang pertama di sini yaitu ligamen supraspinous, ligamen iliolumbal, ligamen sacroiliaca, bagian sini ligamen inguinal, dan bagian sini ligamen sacrotuberous, dan di bagian sini ligamen iliofemoral,
Dan bagian sini ligamen sacrospinous. Berikutnya ligamen tampak depan atas. Di sini terdapat ligamen sacrospinal. Di bawahnya ada ligamen sacrotuberal. Dan di sini terdapat ligamen superior pubic ramus. Dan di sini terdapat ligamen interior pubic ramus. Dan di sini terdapat ligamen obturator puramen. Dan yang terakhir ligamen pubicum anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk panggul normal. Yang pertama ginokoid. Ginokoid ini panggul paling baik yang ditemukan di wanita sekitar 41%. Bentuk panggul ini hampir bulat. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini android. Biasanya ditemukan pada panggul pria yang berbentuk seperti segitiga. Selanjutnya yang ketiga ini antropoid. Antropoid biasanya lebih besar dan ditemukan pada wanita yang memiliki tekstur tubuh lebih tinggi dan cukai panjang. Dan yang terakhir yaitu platypeloid. Biasanya ditemukan menyempit pada arah muka belakang dan biasanya ditemukan pada wanita. Yang pertama, distantis spinarum. Jarak antara spina iliaca superior inferior kiri dan kanan 23 sampai dengan 26 cm biasanya. Selanjutnya yang kedua. Kedua ini distanti cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca kiri dan kanan 26 sampai dengan 29 cm. Dan yang ketiga yaitu conjugata externa, yaitu jarak antara pinggul atas symphysis dan ujung processus pinguis ruas tulang lumbal kelima, biasanya 18 sampai 20 cm.